pagi anak-anak ibu sekalian. Kita bertemu kembali hari ini dalam pelajaran kimia. Hari ini materi kita adalah laju reaksi. Ibu berharap kalian tetap sehat, tetap semangat, sekalipun pembelajaran kita masih secara daring ya anakku. Laju reaksi itu kita sebut dengan kecepatan proses, ya, proses terjadinya reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari, ada dalam kehidupan kita, kalau kita perhatikan, ada reaksi yang berlangsung cepat, ada reaksi yang berlangsung lambat. Misalnya kita ambil satu tablet redoxon, kita masukkan ke dalam segelas air, maka dalam waktu cepat redoxon itu akan segera larut dengan mengeluarkan gas. Sedangkan kalau kita ambil satu paku besi, kemudian kita biarkan atau kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka dia butuh beberapa hari, bahkan mungkin 1 minggu baru muncul karat besi, ya. Nah, laju reaksi adalah kecepatan proses terjadinya suatu reaksi sehingga reaktan atau zat yang bereaksi habis berubah menjadi produk atau hasil reaksi. Misalnya, zat A direaksikan dengan zat B menghasilkan zat C dan zat D. A dan D itu disebut reaktan atau zat yang bereaksi, sedangkan C dan D itu kita sebut dengan produk atau zat hasil reaksi. Contoh lain dari reaksi yang cepat itu adalah asam direaksikan dengan basa, itu akan menghasilkan garam dan air. Nah, ini berlangsung cepat. Seperti tadi disebutkan, reaksi perkaratan besi itu berlangsung lambat. Persamaan laju reaksi. Jika reaksinya adalah zat A direaksikan dengan zat B menghasilkan zat C dan zat D, maka nilai persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X. K dikali konsentrasi A pangkat X, B dikali konsentrasi pangkat Y. X dan Y itu adalah orde reaksi, bukan koefisien, ya. Keterangannya, V sama dengan laju reaksi, nanti satuannya adalah molar per detik atau second. K konstanta atau tetapan laju reaksi, nanti ini satuannya tergantung kepada data atau kepada persamaan laju reaksinya. Kemudian X itu, X ini pangkat dari konsentrasi zat A, itu adalah orde atau tingkat reaksi terhadap A. Sedangkan Y itu adalah orde atau tingkat reaksi terhadap zat B. Ya, sekarang kita lanjutkan kepada penentuan orde reaksi. Sebelum kita menentukan orde reaksi, kita tahu dulu apa itu orde reaksi. Orde reaksi merupakan jumlah pangkat konsentrasi, ingat ya aku, jumlah pangkat konsentrasi dari zat yang bereaksi. Jadi bukan koefisien reaksi. Pada umumnya orde reaksi itu berupa bilangan positif yang nilainya ditentukan berdasarkan data percobaan. Secara matematis nilai orde reaksi total itu adalah penjumlahan orde reaksi seluruh pereaksi, seluruh reaktan atau seluruh zat-zat yang bereaksi, ya. Misalnya ada persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A dikali konsentrasi B. Maka ini berarti memiliki orde reaksi itu adalah 2. Dari mana 2? A pangkat 1 biasa kan tidak ditulis, ya. B pangkat 1 berarti A itu ordenya 1, B itu ordenya 1. Maka keseluruhan atau orde reaksi total itu adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau misalnya V itu sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B, maka ini berarti memiliki orde reaksi 2 tambah 1. Kalau V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 B pangkat 2, maka berarti memiliki orde reaksi 2, ya, ordenya 2 ditambah 2. Berarti orde reaksi totalnya adalah 4. V sama dengan K dikali konsentrasi A per konsentrasi B, maka orde reaksinya adalah 0. Kenapa? Berarti ini pangkat 1, ini pangkat 1, ya. Maka bilangan
menghasilkan gas NO dan gas CO2. Maka diperoleh data sebagai berikut. Eksperimen 1, konsentrasi awal NO-nya 0,1, CO 0,1, laju reaksinya adalah 0,05. Eksperimen 2 seterusnya, konsentrasi awalnya NO2 adalah 0,4, CO 0,1, laju reaksinya 0,8. Eksperimen 3, konsentrasi awal NO2 itu awalnya adalah 0,1, CO 0,2, laju reaksinya 0,05. Pertanyaannya, tentukanlah orde reaksi total, rumus laju reaksi, konstanta laju reaksi, dan laju reaksi jika konsentrasi NO2-nya 0,4, CO-nya 0,3. Kita perhatikan ya. Kita masuk ke pertanyaan A. Untuk mencari orde terhadap NO2, kita gunakan data konsentrasi CO yang sama. Kita perhatikan dari data ini, CO yang sama itu adalah 0,1 dan 0,1, yaitu di data 1 dan 2. Oke, kita masukkan persamaan reaksinya, berarti P1 per P2 sama dengan K, karena dia tetapan berarti nanti nilainya sama ya, walaupun di eksperimen 1, 2, per 3. Jadi nggak usah kita masukkan karena bilangan yang sama akan menghasilkan nilai 1. Berarti kita masuk ke konsentrasi NO2 dibagi NO2 yang ke-1, konsentrasi NO2 yang kedua dipangkat dengan orde. Kita misalkan ordenya X. Karena konsentrasi CO itu adalah sama, 0,1 per 0,1, berarti tetap sama ya, 0,1 bagi 0,1 berarti 1. Itu juga nggak usah kita tulis karena dikali 1 tetap hasilnya. Nah, kita perhatikan V1-nya itu adalah 0,05, V2-nya 0,8, sama dengan konsentrasi NO yang pertama 0,1 dibagi konsentrasi NO2 yang kedua adalah 0,4 dipangkat dengan orde, misalnya kita sebutkan X. 0,05 dibagi 0,8 itu sama dengan 1 per 16. 0,1 per 0,4 kita sederhanakan menjadi 1/4 dipangkat orde atau pangkat X. Berarti X-nya kita dapat sama dengan 2 karena 1/4 pangkat 2 sama dengan 1/16 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke orde terhadap CO sebaliknya ya. Sekarang kita gunakan adalah data NO2 yang sama. Yang mana data NO2 yang sama? Yaitu data 1 dan data 3. Data 1 dan data 3. Kita masukkan nilainya ya. P1 per P3 sama dengan konsentrasi. Ya, kita nggak pakai NO2 lagi. Kenapa? Karena sama datanya. Oke, sekarang kita masukkan berarti data CO yang ke-1 dibagi data konsentrasi CO yang ketiga dipangkat ordenya. Kita misalkan ordenya adalah Y. Sekarang kita masukkan nilainya ya. P1 0,05, P3 0,05 ya. Kemudian sama dengan konsentrasi CO yang pertama 0,1, CO yang ketiga 0,2 dipangkat ordenya Y. Berarti ini 0,5 per 0,5 itu berarti 1 sama dengan 0,1 per 0,2 sama dengan setengah dipangkat Y. Berarti Y sama dengan 0. Ya kan? Karena bilangan berapapun dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Maka kita dapat orde reaksi totalnya adalah 2 ditambah 0 sama dengan 2. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan B. Rumus laju reaksi. Rumus laju reaksi itu tadi adalah V sama dengan K
dikali konsentrasi zat yang bereaksi tadi adalah NO2 di pangkat ordenya ya, X dikali konsentrasi CO di pangkat orde yaitu Y. Sekarang kita masukkan nilainya, nilai ordenya NO2 di pangkat X tadi sudah dapat 2, kemudian Y-nya adalah ordenya 0. Oke, maka kita peroleh K sama dengan konsentrasi NO2, V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2 dikali konsentrasi CO di pangkat 0. Ya, berapapun nilai CO di pangkat 0 maka nilainya 1. Jadi hasilnya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertanyaan C. Pertanyaannya adalah tentukan konstanta laju reaksi. Konstanta laju reaksi atau K. Kita masukkan persamaannya tadi. V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Maka K sama dengan V per konsentrasi NO2 pangkat 2. Kita masukkan nilainya. V untuk menghitung K kita boleh pakai data ini, data 1, 2, 3. Data yang manapun kita pakai nanti harga konstantanya itu akan sama. Jadi kita coba dulu dengan data 1 ya. V yang ke-1 itu adalah 0,05. Ingat ya anakku, laju reaksi itu satuannya adalah molar per second, molar per detik. Kemudian kita masukkan data konsentrasi NO2 yang kedua, yaitu ke-1 0,1 molar kuadrat. Maka diperolehlah hasilnya 0,05 per 0,1 kuadrat itu 0,01. Ini satuannya molar per second, ini molar pangkat 2 ya. Nah hasilnya diperoleh adalah 5, 0,05 bagi 0,01, 5 molar pangkat minus 1. Kenapa? Nah seperti itu ya. Jadi molar-molar tinggal 1 naik ke atas menjadi minus 1 per detik. Inilah nilai K. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan B yang terakhir, D. Jika konsentrasi NO2-nya adalah 0,4, CO-nya 0,3, maka katanya berapakah nilai V? Ya, kita kembali ke soalnya. Konsentrasi NO2 pangkat 2, ini tadi persamaan lajunya ya. CO tidak kita masukkan, kenapa? Karena dia pangkat 0, maka hasilnya akan 1. Maka V sama dengan K. Nilai K kita masukkan 5 per second dikali konsentrasi NO2-nya adalah 0,4 molar pangkat 2 menjadi 5 dikali 5 molar dikali 0,04 itu berarti 0,16 molar pangkat 2 ya. Dia menjadi 5 kali 0,16 menjadi 0,8 molar per sekon. Inilah hasilnya, yaitu lajunya adalah 0,8 molar per detik. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya supaya lebih jelas. Oke, kita lanjut dengan soal kedua ya nakku. Kita lihat. Pada reaksi 2 mol gas NO direaksikan dengan 1 mol gas Br2 dihasilkan 2 mol NOBr. Ya. Diperoleh data seperti ada di sini. Kemudian pertanyaannya sama, tentukan order reaksi total, rumus laju reaksi, konstanta laju reaksi, dan laju reaksi jika konsentrasi NO-nya
tidak seperti dalam data ya, 0,2, BR2-nya 0,1 molar. Sama seperti pengerjaan yang pertama tadi, maka untuk menghitung orde terhadap NO, kita gunakan data BR2 yang sama. Kita perhatikan di mana data BR2 yang sama, 0,05, 0,05, kita ambil data 1 dan 3 saja ya. Data 1 dan 3, V1 per V3 sama dengan konsentrasi NO-nya berarti 0,1 per 0, kita ulang, kita ikutkan ini ya. V1 per V3 konsentrasi NO yang ke-1 dibagi konsentrasi NO yang ke-3, itu kita pangkat dengan orde, kita misalkan X seperti tadi, maka hasilnya adalah BR2 tidak kita masukkan ya seperti tadi karena nilainya 1, kita langsung masuk nilainya 6 per ketiga berarti 24 sama dengan V1 nya konsentrasi awalnya adalah 0,1 per 0,2 dipangkat orde, maka hasilnya 6 per 24 itu 1/4 sama dengan setengah dipangkat X ya, berarti X dari sini dapat berapa? Iya, X nya adalah 2. Nah sekarang kita masuk menentukan orde terhadap BR2. Kita gunakan data NO2 NO yang sama. Berarti data mana NO yang sama? 1 dan 2. Data 1 dan 2. V1 per V2 sama dengan konsentrasi BR2 yang ke-1 dibagi konsentrasi BR2 yang kedua dipangkat orde. Ordenya kita misalkan adalah Y. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. V1 6 dibagi V2 12 sama dengan konsentrasinya BR2 yang pertama adalah 0,05 per yang kedua 0,1 pangkat orde yaitu Y sama dengan setengah dibagi 0,05 dibagi 0,1 sama dengan setengah pangkat Y, berarti Y sama dengan 1. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimanakah rumus laju reaksinya? Maka rumus laju reaksinya adalah V sama dengan konstanta dikali konsentrasi NO dipangkat langsung orde, yaitu 2 dikali konsentrasi BR2 pangkat ordenya yaitu 1 nggak usah kita tulis. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan bagian C. Seperti tadi ya, untuk menentukan konstantanya kita masukkan rumus persamaan laju reaksinya. V sama dengan K dikali konsentrasi laju reaksi konsentrasi NO dipangkat ordenya tadi 2 dikali konsentrasi BR2 pangkatnya tadi atau ordenya tadi adalah 1, maka K sama dengan V dibagi konsentrasi NO kuadrat dikali konsentrasi BR2 pangkat 1. Hasilnya kita seperti tadi, kita boleh pakai data ini yang mana saja dulu ya. Kita pakai data 1. Nanti coba di rumah kalian coba pakai data 2 dan 1 untuk membuktikan apakah harga K itu tetap sama ya. Kita ambil V yang pertama 6 satuannya molar per detik dibagi konsentrasi NO yang ke 1 0,1
0,1 molar kuadrat dikali konsentrasi Dr2 yang pertama 0,05 molar, hasilnya 6 dibagi 0,01 kuadrat itu adalah 0,01, berarti 10 pangkat minus 2 n kuadrat dikali 0,05 n. 0,05 n hasilnya menjadi 6 dibagi 10 pangkat minus 2 dikali, ini kita ganti aja menjadi 5 kali 10 pangkat minus 2 ya. 0,05 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2. Oke, 10 pangkat minus 2, 10 pangkat minus 2 berarti 5 kali 10 pangkat minus 4 molar pangkat 2, molar berarti molar pangkat 3 sama dengan 6 dibagi 5 1,2 dikali 10 pangkat minus 4, kalau naik ke atas dia menjadi 10 pangkat 4 ya. Molar per molar pangkat 3 naik ke atas dia menjadi molar pangkat minus 2 ya. Molar ini tinggal 2 naik ke atas jadi ini minus dibagi per second. Inilah nilai konstantanya. Nah, yang terakhir D kita masuk, kalau ya kita masukkan dulu rumus persamaan laju reaksinya, V sama dengan K dikali konsentrasi NO kuadrat Dr2 per 1. Kita masukkan nilai konstantanya ya, 1,2 kali 10 pangkat 4 molar pangkat minus 2 per detik dikali konsentrasi NO nya sesuai soal 0,2 molar kuadrat dikali konsentrasi Dr2 nya 0,1 molar, maka hasilnya 1,2 ini sudah bisa kali 10 pangkat 4 molar minus 2 per detik dikali 0,2 pangkat 2 menjadi 0,04. 0,04 nya kita ganti menjadi 4 kali 10 pangkat minus 2 dikali 0,1 kita ganti menjadi 10 pangkat minus 1. Ini molar pangkat 2 dikali 10 pangkat minus 1 molar. Oke, kita lihat ya, 1,2 kali 4 berarti 4,8 dikali 10 pangkat minus 4 kurang 2 kurang 1 berarti 10 pangkat 1 ya. Satuannya sekarang ini minus pangkat 2, ini positif 2, berarti tinggal molarnya ya, kali per detik ya. Oke, atau ini kita buat menjadi 48 molar per detik. Inilah V-nya. Oke, kita masuk satu soal lagi yang berkaitan dengan waktu. Kita lihat soalnya ya. Ya, sekarang kita masuk ke contoh soal ketiga. Perhatikan ya nakku. Dari reaksi 2 mol gas NO direaksikan dengan 1 mol gas hidrogen menghasilkan 1 mol gas N2 dan uap air. Datanya sekarang adalah, ini data konsentrasinya dari percobaan 1, 2, 3, dan 4. Yang kita pakai di sini sekarang bukan laju reaksi tetapi waktu. Ingat ya, waktu itu V sama dengan seperti T, jadi merupakan kebalikan ya. Oke, sekarang pertanyaannya, tentukanlah rumus laju reaksinya. Kita perhatikan ya. Kembali kita menentukan dulu orde reaksi, baru kita bisa tentukan rumus laju reaksi. Orde terhadap gas NO seperti tadi, tetap kita gunakan data konsentrasi H2 yang sama, yaitu data berapa? Konsentrasi H2 yang sama
berarti ada di data 3 dan 4. Data 3 dan 4. Berarti kita buat hasilnya adalah, jadi tidak P3 per P4, kita pakai konsentrasi dulu ya. Konsentrasi gas NO yang ketiga dibagi konsentrasi gas NO yang keempat dipangkat orde, yaitu X itu sama dengan seper V. Jadi kalau seper V 3 per seper V 4 itu berarti sama dengan V4. Kita balikkan dia ya, kita balikkan. Berarti T yang ke 4 per T yang ke 3. Dia menjadi konsentrasi NO2 NO yang ketiga adalah 0,2 per yang keempat 0,4 dipangkat orde sama dengan TI yang ketiga keempat dibagi yang ketiga, yaitu 1,0 per 4,0. Maka hasilnya adalah 0,2 per 0,4 sama dengan setengah pangkat X sama dengan 1 per 4 itu seperempat, maka X sama dengan 2. Jadi diingat ya nak ya. Oke, sekarang kita lihat orde terhadap H2, kita gunakan data NO yang sama. NO yang sama berarti data 1 dan 2. 1 dan 2 kita gunakan lagi. Konsentrasi H2 yang ke-1 dibagi konsentrasi H2 yang kedua dipangkat ordenya, yaitu kita misalkan Y, maka sama dengan, kita balik ya, bukan 1 per 2 yang bukan ke 1 per T yang kedua, tetapi yang kedua per T yang 1. T yang kedua per T yang ke-1, maka hasilnya menjadi 0,1 dibagi 0,3 dipangkat orde Y sama dengan waktu yang kedua 32 per yang ke-1 96. Maka sepertiga pangkat Y sama dengan 32 bagi 96 seperti 3. Maka Y sama dengan 1. Maka kita lanjutkan dengan V. Sekarang kita masukkan nilainya ya. Sama dengan K dikali konsentrasi NO di pangkat orde dikali konsentrasi H2 pangkat ordenya Y, kita masukkan nilainya. K dikali konsentrasi NO berapa tadi X? 2 dikali konsentrasi H2 yaitu 1. Inilah rumus persamaan laju reaksinya. Oke. Nanti untuk selanjutnya Ibu akan kirimkan tugas. Ibu berharap kalian tetap semangat mengerjakannya. Sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya. Terima kasih, selamat belajar.